Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana fi bani Israil rajulun abidun ru'iyadin wa asabat kul najatuh wa sara mutirran. Jadi ada sebuah hikayat cerita. Jadi Imam Ghazali mendidik kita di dalam kitabnya ini salah satunya adalah dengan hikayat cerita. Jadi kata Imam Ghazali itu, dulu di zaman Bani Israil itu ada seorang laki-laki ahli ibadah dan ia memiliki keluarga. Satu tempo keluarga ini terkena lapar. Jadi laparnya itu sangat, jadi lapar, jadi kelaparan. Fab'asa imra'atahu litatruba syai'an li'iyaliha. Jadi sang suami tadi menyuruh istrinya untuk mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Jadi satu keluarga ini terkena kelaparan. Jadi sang suami nyuruh istrinya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Faja'at ila baiti rajulin tajirin wa talabat minhu ma taqawwad bihi iyalaha. Pergilah istri ini karena disuruh oleh suami. Kemudian sang istri ini pergi kepada seorang pedagang. Jadi pedagang yang tajir, pedagang yang kaya, dan meminta sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa untuk dijadikan makanan penguat. Faqala ar-rajulu na'am walakin makkinni min nafsiki. Laki-laki tajir kaya ini bilang, boleh, iya saya akan memberikan sesuatu, tetapi kau harus kau harus dengan aku, begitu bang, bahasa sederhana. Fasakatil mar'atu wa'adat ila baitiha fanadharat ila iyaliha yasihuna wa yaquluna ya ummi nahnu namutu minal ju'i akina ma na'kuluhu. Jadi karena tadi meminta makanan kepada orang kaya tersebut mengatakan iya asalkan si perempuan tadi mau dengan laki-laki itu. Artinya sang laki-laki ini mau berbuat senonoh gitu, tak senonoh gitu. Karena dibilang begitu oleh si lelaki tajir, maka kemudian si perempuan ini diam. Kemudian dia balik, tidak menjawab, kemudian dia balik tanpa membawa sesuatu ke keluarganya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, si perempuan ini melihat kepada keluarganya itu menjerit. Dia menjerit dan berkata, keluarganya berkata, ya ummi nahnu namutu minal ju'i. Wahai ibuku, katanya, kami akan mati karena kelaparan, saking laparnya. Aktina ma'na'kuluhu. Berikanlah sesuatu yang bisa kami makan. Sang ibu tidak bawa apa-apa. Karena mendengar begini, kemudian sang ibu atau perempuan ini fadhahabat ilar rajuli wa kallamathu fi amri iyaliha fa qala laha atakunu hajati makdiyatan. Kembali lagi si ibu ini kepada orang yang kaya tadi karena melihat anaknya menjerit gara-gara kelaparan. Maka kemudian si ibu ini menceritakan, si perempuan ini menceritakan kepada laki-laki kaya itu tentang hal anak-anaknya, keluarganya yang kelaparan, yang menjerit gara-gara kelaparan. Kemudian setelah bercerita begitu, si laki-laki kaya itu berkata, atakunu hajati makdiyatan. Apakah kau mau mengabulkan kebutuhanku? Maksudnya kau itu berbuat sesuatu dengan aku yang tidak senonoh gitu. Belum perempuan ini mungkin agak cantik atau cantik. Faqalat na'am, gitu. Karena si perempuan ini terdesak mengatakan iya, aku mau melakukan hajatmu. Falamma khala biha irta'adat mafasiluha hatta kadat a'dhauha nuzulun an mawadi'iha. Karena sang perempuan ini mau,
untuk ditawarin tadi melakukan sesuatu yang tidak senonoh, maka ketika mereka berdua antara laki-laki yang kaya dan si perempuan ini bergetar, bahkan ruas-ruas tubuhnya ini hampir rontok dari tempatnya, bergetar dia karena duduk berdua dengan bukan muhrim. Dia menyepi berdua dengan orang kaya itu yang bukan muhrim, maka tubuhnya bergetar. Bahkan dikatakan di sini hatta kadat a'dha'uha nuzulun an mawadi'iha, nyaris anggota tubuhnya itu lepas dari tempatnya. Jadi ruas-ruasnya ini saking bergetarnya nyaris lepas, nyaris copot. Faqala laha ma'laki, faqalat inni akhafullah ta'ala. Karena si perempuan ini bergetar, maka si lelaki tajir tadi berkata, apa yang terjadi dengan dirimu? Jadi ditanya, malaki. Jadi apa yang terjadi dengan dirimu? Faqalat inni akhafullah ta'ala. Si perempuan menjawab, aku takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sang perempuan itu mengatakan, aku takut kepada Allah Ta'ala. Faqala ar-rajulu innaki takhafinallaha ta'ala ma'ama biki minal fakri. Kata si laki kaya itu, sesungguhnya engkau perempuan takut kepada Allah serta kamu dalam keadaan fakir. Kau itu orang miskin, orang fakir, tapi kau itu takut pada Allah. Kata dia, fa'ana haqqu bil khawfi minki. Mestinya aku itu yang lebih takut kepada Allah daripada engkau. Aku ini kaya, sedangkan kau miskin, fakir, tak punya apa-apa. Kamu itu takut kepada Allah. Semestinya aku lebih utama, lebih berhak takut kepada Allah karena aku kaya. Wamtana anha wa qadha hajataha. Karena tadi melihat begitu, kejadiannya begitu, si perempuan, si laki-laki ngomong juga begitu, aku lebih berhak takut kepada Allah, maka kemudian laki-laki itu tidak jadi berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian si laki-laki itu memberikan kebutuhan si perempuan itu. Jadi butuh makanan, butuh harta, diberikan. Wan sarafat bi nikmatin katsiratin ila auladiha fafarahu. Setelah perempuan itu dikasih makanan nikmat yang banyak, harta yang banyak, kemudian dia pulang pergi ke keluarganya dan keluarganya itu bergembira. Fa'auhallahu ila Musa alaihi salam. Kemudian Allah memahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam an kulli fulan. Allah menyuruh Nabi Musa, kau berkatalah kepada fulan bin fulan, inni qad ghafartu dzunubahu. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi Nabi Musa itu disuruh, diperintah oleh Allah untuk ngomong kepada fulan bin fulan bahwasannya aku, Allah, telah mengampuni dosa-dosanya. Faja'a Musa alaihi salam faqala la'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bainallahi. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada si fulan bin fulan, kemudian Nabi Musa mengatakan, semoga saja engkau itu melakukan satu kebaikan antara dirimu dan Allah. Fadzakarul qissata alaihi. Kemudian si laki-laki itu menceritakan kisahnya kepada Nabi Musa alaihissalam, cerita tentang ibu yang tadi mau digarap gitu bahasanya, tapi beliau itu tidak jadi gara-gara si ibu itu bergetar takut kepada Allah dan ia tidak jadi melaksanakan hajatnya. Faqala innallaha ta'ala qad ghafara laka ma kana min dzunubika. Kemudian Nabi Musa setelah mendengar cerita laki-laki itu, kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni kepadamu apa-apa yang ada di antara dosa-dosamu. Jadi Allah mengampuni dosa-dosamu. Waruliyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul bersabda begini. Qala yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Kalau model begini namanya hadis qudsi. Jadi kata baginda Rasul, Allah telah berfirman, la ajma'u ala abdi khaufaini wa la amnaini.
Kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan atas hambaku dua ketakutan dan tidak mengumpulkan dua keamanan. Jadi tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan. Man khofani fid dunya amantuhu fil akhirah. Pertama, kata Allah, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku amankan ia di akhirat. Jadi kalau di dunia takut, di akhir dia aman. Waman amannani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, maka aku tertakutkan ia di akhirat. Jadi logikanya begitu, Bu. Jadi kalau orang itu merasa aman di dunia, maka di akhirat dia tidak akan merasa aman dan takut kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka kata Allah, maka janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman di dalam ayat yang lain, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Wa kana Umar radhiyallahu an, adalah Sayyidina Umar, yaskutu minal khawfi idza sami'a ayatan minal qur'ani yaskutu minal khawfi maghsyian alaihi. Sayyidina Umar itu dikatakan dia itu kalau mendengar ayat dari Al-Quran tentang bertakut kepada Allah, maka dia akan jatuh. Jadi kalau berdiri dia akan jatuh dan pingsan. Itu Sayyidina Umar. Jadi ketika mendengar ayat tentang ketakutan, takut kepada Allah, maka Sayyidina Umar itu akan roboh dan pingsan. Wa akhadha yauman siknatan faqala ya lairani kuntu siknatan walam aku syai'an madkuran. Jadi satu hari Sayyidina Umar itu mengambil susu itu. Jadi mengembal susu. Kemudian beliau berkata, ya laitani aku tu siknatan. Apakah aku itu menjadi susu? Artinya walam aku syai'an, dan aku itu bukan sesuatu, tidak menjadi sesuatu. Lebih baik jadi susu daripada jadi tidak jadi apa-apa. Jadi kita manusia ini banyak, Pak Hazrat, kita itu banyak. Kita sebagai manusia itu banyak. Jadi mesti segala sesuatu yang kita lakukan itu mesti dibertanggungjawabkan. Walam aku syai'an madkuran ya laitani lam talidni ummi. Semoga saja ummi, ibuku, tidak melahirkan aku. Kita jangan enak-enak hidup di dunia ini, merasa aman, kita sehat, merasa kita tidak akan hidup enak saja. Jadi mati udah selesai, jangan dikira selesai, tidak ada selesainya. Mesti segala sesuatu yang kita lakukan mesti dipertanggungjawabkan. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, mesti ada tujuannya. Maka tujuan itu mesti kita tahu. Wa yabki katsiran hatta tajri dumu'ahu min ainaihi fakana fi wajhihi khattanun aswadan. Sayyidina Umar itu banyak menangis. Bahkan air matanya itu sering mengalir, dari kedua matanya. Bahkan di pipi Sayyidina Umar itu ada khattanun aswadan, ada garis-garis hitam, banyak menangis. Orang itu kalau banyak menangis pasti ada bekasnya, ada aswarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda begini, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta
Jadi ketika diseret oleh malaikat, dia mau dimasukkan ke dalam neraka, maka bulu mata, satu bulu matanya ini ngomong, wa taqulu ya rabbi rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala man baka min khasyatillahi haramallahu tilkal aina 'alan nar wa inni bakitu min khasyatika. Jadi bulu mata ini ngomong saat diseret untuk masuk ke dalam neraka. Kata bulu mata itu, wahai Tuhanmu, utusanmu, nabimu Muhammad SAW telah mengatakan, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan itu mata masuk neraka. Jadi protes mata yang pernah menangis takut kepada Allah, di bulunya itu protes, ya Allah, hambamu Nabi Muhammad pernah mengatakan, barang siapa yang menangis maka mata itu tidak, barang siapa menangis karena takut kepadamu maka mata itu tidak akan masuk neraka. Wa inni bakaitu min khasyatika, dan mata ini, kata bulu mata itu, dan mata ini pernah menangis kepadamu karena takut kepadamu. Fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu minan nar bi barakati sya'ratin wahidatin. Kemudian Allah mengampunkan hamba itu yang punya mata itu dan menyelamatkan ia dari api neraka sebab barokah bulu mata yang satu. Sampai tak nangis. Lebih yang bapak-bapak, kalau yang muda-muda ya biasa masih jauh, bapak-bapak ya tak pernah menangis. Ya paling enggak setahun sekali ya nangis sama Allah. Ya, usahakan nangis. Kalau tak nangis ya itu nangis ya, taburkan, pura-pura nangis. Ya, gimana caranya? Ya ingat ya. Ya ingat apa yang pernah kita lakukan, yang pernah melanggar syariat. Diingat kalau itu betul-betul salah. Kita mesti minta ampun pada Allah. Kalau memang setahun sekali tak bisa ya seumur hidup sekali, atau 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai tak satu pun menangis karena takut kepada Allah. Wa yunadi Jibril. Jadi fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu minan nari bi barakati sya'ratin wahidatin kanat taqi min khasyatillahi fid dunya. Jadi orang itu, hamba itu selamat gara-gara matanya pernah menangis saja atau sekali saja kepada Allah di dunia. Wa yunadi Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril itu memanggil, naja fulat no fulan, naja fulat no fulan bi sya'ratin wahidatin. Jibril kemudian memanggil, mengatakan, fulan bin fulan selamat sebab satu rambut, satu bulu di matanya yang pernah menangis pada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.